Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Dan apa kabar semuanya para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi seputaran informasi tentang KJP. Karena sudah akan mulai ada pendataan ya untuk penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 calon ya. Sekali lagi calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Yang insya Allah nanti nama-namanya akan diumumkan melalui sekolahnya masing-masing. Nah, bagaimana yang kemarin tuh yang di kelas 6 kemudian sekarang ada di SMP ya, ada di kelas 6 SD, kemudian sekarang ada di SMP, ataupun yang kemarin di kelas 3 SMP sekarang ada di kelas 1 SMA, ataupun yang sebelumnya ada di kelas 4 gitu, 4 SD, kemudian saat ini berada di SD, dari SD negeri ke SD swasta, atau dari SD swasta ke SD negeri. Nah, itu proses mutasinya bagaimana Mas Eka? Apakah nanti di tahap 1 tahun 2023 ini akan muncul? Terus kalau nggak muncul bagaimana? Nah, Mas Eka akan berbagi informasinya, terutama mekanisme ini ya, mekanisme mutasi, karena ini banyak banget teman-teman para warga sekolah yang bingung nih, ini proses mutasi sebenarnya siapa sih, sekolah yang lama atau sekolah yang baru gitu. Karena begitu pergi ke sekolah yang lama, disuruh ke sekolah yang baru, begitu ke sekolah yang baru disuruh ke sekolah yang lama, oper-operan jadi kayak bola pingpong gitu ya, dibalik-balik. Nah, di video kali ini Mas Eka akan mau berbagi informasinya, tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya, seputaran tentang KJP, DTKS, PIP, PPDB nanti ya. Nah, para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya. Nah, ini linknya sudah Mas Eka ini ya apa, tempelin di sini ya, di linknya, karena di situ juga nanti biasanya Mas Eka akan menge-share kayak undangan-undangan KJP, KJMU ya, karena kan kalau di YouTube sini tidak bisa. Oke. Dan sebelum masuk ke materinya, para warga sekolah juga coba dicek dulu status penerima KJP-nya. Jangan misalkan ribut-ribut, saya sudah menerima, saya sudah dapat, saya bla 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 bla, tapi ternyata begitu dicek di web KJP-nya yang di sini itu tidak ada. Terus kemudian ada juga pertanyaan, Mas Eka saya sudah daftar DTKS tapi belum terdaftar juga. Nah, itu sudah Mas Eka bahas tuh ya, kenapa daftar DTKS tapi tidak masuk di dalam KJP. Itu di video yang ini nih. Nah, ini ya di video yang ini, coba dicek, Mas Eka udah bahas juga. Oke, langsung aja kita bahas yang bagaimana cara mutasi tadi ya. Nah, kan kayak misalkan kemarin nih kelas 6 ya, kelas 6 SD sekarang ada di SMP. Yang proses mutasi itu sebenarnya siapa sih Mas Eka? Kalau misalkan kita merujuk dari ininya ya, apa, pengarahan dari P4OP gitu ya, sebenarnya yang melakukan proses mutasi adalah sekolah saat ini. Buktinya mana Mas Eka nih? Ya di sini ada contoh kasusnya, dan di sini sudah dijelaskan juga waktu sosialisasi KJP Plus tahap 1 tahun 2023 beberapa waktu yang lalu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman di sekolah atau operator-operator KJP ini juga paham lah ya, mengerti, sehingga tidak dilempar-lempar nih nanti orang tua muridnya. Contoh kasusnya seperti ini. Kalau kemarin berada di kelas 6 ya, kelas 6 SD, kemudian saat ini berada di kelas SMP. Nah, itu dicek dulu tuh nanti di web KJP-nya, di sistem KJP-nya. Kalau misalkan di SD-nya sudah tidak ada, kemudian di SMP-nya belum muncul, maka tugas SMP ini membuat surat ke kecamatan untuk ditarik datanya. Karena yang di SD kan sudah dikeluarkan ya, sudah nggak ada. Kemudian yang dari SMP ke SMA juga demikian. Negeri ke negeri nih ya. Terus bagaimana kalau misalkan dari negeri ke swasta Mas Eka? Dicek dulu nih ya sekolah lamanya. Kalau di sekolah lama, biasanya kalau misalnya kelas 6 itu sudah dikeluarkan. Kayak Mas Eka nih di SD gitu ya. Beberapa siswa sudah nggak ada, bukan beberapa, memang yang kelas 6 itu sudah nggak ada di sistem KJP. Nah, tugasnya si SMP inilah untuk merekap. Jadi merekap misalkan di SMP A gitu ya, didata tuh yang di kelas SD-nya waktu kelas 6 itu dapat KJP ada 10, maka ditulis di 10, kemudian dilaporkan ke kecamatan nanti untuk ditarik datanya agar masuk ke web sekolah KJP yang saat ini SMP gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan dari SD ke SD nih, SD negeri ke SD swasta? Maka kalau misalkan SD negerinya harus dikeluarkan dulu ya, atau SD yang swastanya ini yang membuat surat buat penarikan. Jadi nanti ditarikan. Kan di sini kan sudah dikeluarkan, kemudian di sini ditarikan. Nah, bagaimana kalau misalkan data tersebut ada di SD-nya nih, di SD atau di sekolah lamanya? Maka sekolah lamanya yang wajib melaporkan ke kecamatan ataupun ke Penmat ya. Kalau Penmat itu untuk madrasah ya, kayak MI, MTS ya, MA itu Penmat. Tapi kalau yang SD, SMP, SMA itu ke Kasatlantas kecamatan. Nah, itu bersurat tuh sekolah lamanya kalau memang di KJP-nya masih ada. Tapi kalau di KJP yang sekolah lamanya sudah tidak ada, maka kewajiban sekolah yang barulah yang membuat surat mutasi KJP yang diusulkan atau diajukan ke kecamatan maupun ke Penmat agar data si anak tersebut masuk ke dalam sistem KJP sekolah yang baru. Jadi jelas banget ya yang di sini nih. Nah, itu ada kasus-kasusnya. Baca sendiri aja ya, saya kalau ngomongin bacakan ya. Jadi kasus-kasusnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sekolahnya tidak mau memproses Mas Eka?
ya bisa langsung komunikasi dulu deh, komunikasi terlebih dahulu. Nggak mungkin sekolahnya nggak mau proses, komunikasi dulu baiknya bagaimana. Nah kalau misalkan sudah ada arahan seperti ini sih, seharusnya sekolah-sekolah yang ada di negeri maupun di swasta ataupun MTS ya, itu sudah mengerti semua, karena kita juga punya grup KJP untuk operator se-DKI-nya. Nah itu sudah dibagikan juga oleh teman-teman di Pempat OP gitu, sehingga ini juga jadi satu dilema juga untuk teman-teman yang di sekolah bingung. Ini sebenarnya siapa sih yang harus memutasikan gitu ya. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan lebih kepada para warga sekolah, terutama untuk teman-teman yang ingin mutasi ya karena bingung proses mutasinya bagaimana. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman tidak bingung bagaimana proses mutasinya. Oke. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga pastinya. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.